Selamat pagi, shalom untuk semua pencinta renungan The Message. Pagi hari ini saya mau mengingatkan saudaraku bahwa kita harus selalu menyadari, kita harus mempertimbangkan bahwa adanya potensi dosa yang belum selesai di dalam diri kita. Belum selesai karena belum ada rangsang. Tuhan mau menyelesaikan keburukan kita, keruhnya bejana hati kita dengan membuat banyak hal. Tujuannya satu, Tuhan mau kita berkeadaan mulia di pemandangannya. Jadi jangan kita berpikir bahwa waktu di dunia tidak mulia, nanti mati lalu diproses dibersihkan lalu bisa masuk surga. Kalau seseorang tidak mulia sejak hidup di bumi, dia tidak bisa berkeadaan mulia di hadapan Allah. Sebab keadaan seseorang di hadapan Allah itu hasil akhir dari apa yang diperjuangkan sejak di bumi. Jadi kalau kita tidak berkeadaan mulia sejak di bumi, kita tidak akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini keselamatan bukan hanya keyakinan, tetapi adalah realitas yang dihadapi. Kita tidak perlu pamer bahwa kita sudah mulia. Nyatanya memang kita belum sempurna, saudaraku. Dasar karakter kita itu buruk. Tapi kalau kita mau berubah terus, dan itu menjadi agenda kita satu-satunya dalam hidup, itu yang membuat kita semakin mulia di hadapan Allah. Seseorang bisa loh tidak menikah, bisa tidak punya kekayaan, tapi jangan sampai dia tidak punya kemuliaan di mata Allah. Maka pada pagi hari ini kita harus memeriksa diri kita, apakah aku sudah berkeadaan mulia belum di hadapan Allah? Karena kita itu sering tanpa sadar berusaha untuk menampilkan bahwa kita ini someone, seseorang hebat begitu ya. Dan itu sangat merusak sebetulnya. Lebih baik kita itu teduh, diam. Kita periksa diri kita, masih ada gak sih potensi dosa dalam diri kita? Karena begini saudaraku, orang-orang yang nanti masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah mereka yang tidak berpotensi sama sekali berbuat sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan dari Allah Bapa. Tidak ada pemberontakan, tidak ada sesuatu yang mendukakan hati Bapa. Dia berjuang dari dia hidup mulai hari ini. Dalam setiap langkahnya dia memikirkan, ini ganggu Tuhan gak ya? Kadang-kadang kita itu diam gitu ya, tapi ada ganjalan di hati. Itu tetap gak boleh. Maka kita mau belajar terus mau dirubah. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh saudaraku, kita bisa merasakan kerinduan pulang ke surga, kerinduan hidup suci, kerinduan gak nyakitin orang, kerinduan untuk banyak hal untuk tepat di pemandangan Allah. Kita merasa lelah bukan karena merasa lelah karena masalah hidup yang bertubi-tubi, tetapi lelah di dalam menanggulangi daging dan manusia lama kita. Maka kita bisa berkata, aku rindu pulang ke surga. Perasaan itu muncul bersamaan dengan memang berproses saudaraku, bertahap. Semakin Anda masuk di dalam pengenalan akan Allah lebih dalam, basah di hadirat Allah, Anda semakin mengerti yang saya katakan ini, saudara. Penyayatan daging manusia lama kita terus nanti dari tekanan-tekanan yang kita miliki, sakitnya seperti apa, berjuang untuk tidak meleset, berjuang untuk tidak bersalah. Kadang jatuh, kadang masih gagal, bangkit lagi, berjuang lagi, hujan tangis kita di hadapan Tuhan. Tapi seiring waktu kita bisa semakin stabil dan tenang lama-lama. Dan biasanya Tuhan menolong itu untuk kita merubah natur kodrat diri kita, saudara.
Tapi kalau kita jujur melihat diri kita sekarang, tanyakan kepada dirimu sendiri, layak nggak kita menginjakkan kaki kita ke surga hari ini? Kan pasti kita, belum layak pastor. Nah, maka dari itu, karena aku merasa belum mulia. Oke, kalau kita merasa belum mulia, ayo kita berjuang mulai hari ini. Kita mau tanggulangi apa yang membuat kita tidak mulia di mata Allah. Yuk kita telusuri satu persatu. Apa saja yang membuat kita tidak mulia di mata Allah? Mungkin kita bercandanya nggak patut, ya kan? Sering kan gitu kan kita. Ngomong yang gak perlu, terus apa lagi, ngobrol sama orang, mungkin ada sesuatu yang tidak tepat, tidak bersih pikiran kita, ucapan kita tidak tulus, masih banyak. Di situ kita mulai, di sini titik lemahku, mulai kita belajar lebih baik. Tuhan akan menolong kok, saudaraku. Saya pun juga gitu, sama, saya pun masih berjuang. Ya, jadi kalau ada saudaramu yang jatuh, ya sudah. Yuk ditolong. Ya, tapi memang ada orang-orang yang tidak mau ditolong, saudaraku. Saya menemukan banyak begitu. Susah memang. Kadang jadi manusia itu susah. Ya, kalau memang susah ya kita bantu dalam doa. Kita dukung dalam doa. Amin, saudaraku. Maka dengan proses begini, ya, kita bergumul dengan hidup ini, maka di surga nanti tidak akan ada pernah terjadi pemberontakan seperti yang pernah terjadi pada zaman iblis waktu masih di surga. Karena memang kita sudah dipersiapkan menjadi orang-orang yang selama ini menjadi pribadi yang mulia. Sudah dipersiapkan karena orang yang masuk ke surga sudah melewati seleksi yang sulit, saudaraku. Seleksi seumur hidupnya di bumi ini. Benar. Makanya saya selalu ngomong apa? Jangan sampai punya bibit pemberontakan di dalam diri kita. Bahaya. Ya, jadi sudah tidak berpotensi untuk berbuat dosa karena memang sudah diubah naturnya melalui proses panjang kehidupannya. Yuk kita periksa diri kita masing-masing, saudaraku. Apakah aku sudah lebih mulia dari kemarin atau belum? Dan aku berharap besok aku lebih mulia dari hari ini. Itu dong. Itu cita-cita yang mulia. Makanya 1 Petrus 1:17 berkata begini, kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Harus punya rasa takut. Bukan takut mau dihukum, tapi takut melukai hati Bapa lagi. Coba kalau orang punya begitu semua, saudaraku, di komunitas manapun gak ada racun. Amin. Gak ada yang jahat. Karena hatinya memang aku gak mau sembarangan lagi. Kalaupun kepleset dia menyesal dan gak diulang lagi. Amin, saudaraku. Itu penting sekali. Ya, seperti seorang anak yang tidak naik kelas yang membuat duka cita orang tuanya. Bukan hanya tidak naik kelasnya, tetapi potensi rendah yang dimiliki anak itu, ini mau jadi apa anak ini ya? Jadi kalau kita berbuat salah, bukan hanya kesalahan itu yang mendukakan Allah, tetapi potensi dosa yang masih mencengkeram kita itu yang membuat sedih Tuhan. Gimana sih anakku ini kok masih gagal lagi ya? Sedih Tuhan. Maka kalau kita sudah sadar ini, kalau kau dan saya benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan aku sayang sama kamu, ayo tunjukin. Ayo kita matiin daging kita. Amin, saudaraku. Ya, katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan, aku bersedia, aku mau senangin Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini hari Minggu, jangan lupa ya, pesan saya tiap hari Minggu begini, jangan lupa beribadah on site di gereja lokalmu. Harus punya gereja lokal. Anda tidak sedang cari pengkhotbah, Anda cari gembala, komunitas, rumah, teman-teman rohani, saudara-saudara seiman yang saling menguatkan, saling menopang. Ingat, jangan cari pengkhotbah, tapi cari seorang gembala. Sehingga di dalamnya ada fathering dan sonship di dalamnya, yang membuat Anda bertumbuh.
Kalau gembalamu kurang, pemimpin-pemimpin selmu kurang, ini dan itu banyak kekurangan. Dari kekurangan itu, kamu berjuang menutup kekurangan itu. Bukan menuding dan merusak, tapi kau menopang, membuat gereja lokalmu itu maju. Amin, saudaraku. Dilatih dari sekarang. Jangan ada roh pemberontakan. Milikilah pribadi gambar diri yang mulia di hadapan Allah mulai hari ini. Dimulai dari gereja lokalmu, dimulai dari keluargamu, dimulai dari dirimu sendiri. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.